Halo, selamat datang di channel Keriting Asli dan Alami. Terima kasih sudah mampir lagi. Hari ini hari Rabu, jadi Rabu baru tahu, pengetahuan baru di hari Rabu. Dengan saya versi Inggris. Hari ini saya membahas tentang metode atau cara atau strategi yang saya pakai untuk keseluruhan saya punya berat badan. Ini terutama waktu saya mau menikah supaya saya pas dengan saya punya baju pengantin. Jadi ini yang saya pakai, yang saya pelajari, dan ini yang saya mau bagi-bagikan di hari ini untuk bisa bermanfaat bagi kamu yang mungkin mau untuk keseluruhan badan atau untuk menjaga supaya berat badan ada di dalam level yang sehat begitu. Dan ini berdasarkan pengetahuan yang saya pelajari, berdasarkan bagaimana tubuh bekerja untuk mengerti tentang apa yang terjadi dalam kita punya tubuh supaya kita pakai untuk bantu untuk memanage atau mengatur kita punya berat badan tetap dalam kondisi yang sehat dan yang seimbang. Jadi ini apa caranya atau strategi yang saya pakai untuk bantu untuk saya tetap jaga saya punya berat badan jadi yang ideal, yang sehat, dan bagus sekali untuk kalau yang mau turun badan. Singkatnya itu puasa. Nah, ini puasa yang bukan sama dengan puasa saudara-saudara yang muslim. Ini puasa intermittent. Jadi yang saya pakai itu 16, rasionya 16:8. Nah, ini saya mau jelaskan berhubungan dengan bagaimana kita punya tubuh bekerja. Jadi tolong nonton sampai selesai supaya bisa dapat pengertian yang jelas dan informasi yang lengkap, supaya kalau kamu mau bikin, kalau kamu mau ikuti, kamu bisa mengerti apa yang terjadi di dalam kamu punya tubuh. Karena saya punya tubuh ini berbeda dengan kamu punya tubuh, tapi sistem atau metabolisme yang terjadi di dalam kita punya tubuh itu sama prinsipnya. Cuma bagaimana cepatnya dan lambatnya itu masing-masing beda. Jadi harap untuk nonton sampai selesai supaya dapat informasi yang lengkap. Oke? Oke, yang saya pelajari itu bahwa kita punya tubuh ini dia perlu energi untuk bekerja, dan sumber utama dari energi yang kita punya tubuh perlu itu adalah dari karbohidrat. Jadi waktu kita makan, kita punya tubuh ini dia akan prioritaskan untuk pakai karbohidrat, karena karbohidrat dia cepat sekali untuk diolah atau diubah menjadi sumber energi di dalam tubuh. Setelah tubuh menyerap sari-sari atau nutrisi-nutrisi yang dia perlu, yang lain-lainnya dia store, itu dia akan simpan untuk serep. Oke. Cara yang saya pakai dengan puasa ini buat begitu supaya saya punya tubuh dia kehabisan karbohidrat, dia kehabisan glukos. Nah, beda dengan kalau kita punya mobil dan kita punya motor, kalau tidak ada bensin berarti tidak bisa kemana-mana. Kita punya tubuh ini sangat pintar sekali. Kalau tidak ada sumber karbohidrat, kita punya otak ini langsung perintahkan ke kita punya tubuh bilang lemak-lemak yang ada di leher, di tangan, di kaki, di perut, pakai itu. Dan itu yang terjadi. Dan ini yang namanya ketosis. Ketosis itu proses waktu kita punya tubuh ini, dia pakai lemak-lemak yang tersimpan di dalam kita punya tubuh ini untuk jadi sumber energi. Dan ini hanya terjadi waktu tidak ada karbohidrat. Maka kita punya tubuh akan pakai lemak-lemak yang tersimpan. Makanya dengan demikian kita punya badan langsung berat badan langsung turun, karena kita punya tubuh dia pakai lemak-lemak yang tersimpan di dalam kita punya tubuh. Jadi macam dari kaki, tangan, leher, perut, pantat, paha, dan semua tempat-tempat yang lemak-lemak ada tersimpan itu kita punya tubuh akan pakai untuk jadi sumber energi seperti begitu. Dan ini hanya terjadi kalau tidak ada karbohidrat, kalau tidak ada glukos. Jadi bagaimana kita bisa buat untuk sampai ke ketosis proses, yaitu dengan puasa. Waktu kita puasa, kita tidak punya sumber energi dari karbohidrat karena kita tidak makan, maka perut kosong, maka kita punya otak langsung perintahkan untuk pakai ini lemak-lemak serep yang ada di kita punya tubuh ini
untuk menjadi energi. Jadi itulah yang membuat puasa sangat efektif sekali untuk kasih turun badan. Nah, ini proses yang sehat, ini proses yang terjadi secara evolusi. Kita punya tubuh manusia ini sudah didesain untuk buat seperti begitu. Karena kita sebenarnya tidak perlu makan setiap hari. Ini sebenarnya yang membuat saya punya mata terbuka melihat bahwa sebenarnya sekali-sekali kita perlu puasa, karena dengan absennya makanan di perut, waktu kita punya perut kosong, kita punya tubuh ini dia seperti ada kesempatan untuk dia perbaiki diri sendiri. Dan ini yang pengetahuan yang saya dapat tentang autophagy. Kalau yang belum tahu, autophagy itu waktu kita punya sel-sel di dalam tubuh, dia sebenarnya dia memperbaiki, dia punya daya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, sel-sel yang mati, sel-sel yang abnormal, sel-sel yang sakit, sel-sel yang pokoknya yang tidak bagus, yang tidak berfungsi, yang bikin kita punya tubuh sakit, yang bikin kita punya tubuh kulit rusak, bikin kita punya rambut rusak dari dalam begitu. Jadi kita punya tubuh ini dia mampu untuk memperbaiki semua sel-sel yang rusak, yang tua, yang trabetul, yang abnormal seperti begitu. Jadi kemampuan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya perut kosong. Karena kalau kita punya perut kosong, kita punya perut dia tinggal dia melakukan dia punya tugas untuk mencerna makanan seperti begitu. Tapi kalau waktu kita perut kosong, perut langsung bilang saya santai-santai saja dulu. Tapi terus kesempatan untuk otak bilang ini ada kebocoran di sini, ini di sini ada satu yang rusak, di sini ada satu yang sakit, di sini kau pergi perbaiki. Itu sebenarnya yang terjadi. Simpelnya seperti begitu ya. Simpelnya autophagy itu seperti begitu. Jadi ini yang nanti saya mau bahas selanjutnya di saya punya video tentang autophagy, karena dengan penerapan puasa saya membuat saya punya tubuh dia berfungsi menjadi proses untuk ketosis terjadi, dan waktu ketosis terjadi juga itu membuat ada autophagy terjadi juga di dalam saya punya tubuh. Dan dampak yang saya paling lihat dari proses yang saya buat ini, strategi yang saya buat ini, selain saya punya berat badan bisa seimbang, saya bisa manage dengan baik. Kalau saya lihat agak naik sedikit, saya bisa kasih turun dengan sehat dan manage untuk tetap di level yang bagus, yang level yang sehat. Dan selain itu juga yang saya lihat, saya punya kulit dan saya punya rambut, saya punya kuku tumbuh sehat sekali. Dan yang saya bisa lihat paling macam bukti itu dengan saya punya kulit muka terutama. Saya punya kulit muka ini saya tidak pakai apa-apa ya, saya tidak pakai foundation, ini tidak ada foundation sama sekali. Ini saya punya muka asli, ini saya cuma pakai bedak sedikit dengan bronzer di saya punya pipi, tidak ada apa-apa sama sekali. Ini saya lihat ini bukti dari ketosis, dari autophagy. Ketosis ini terutama untuk kasih berat badan turun, tapi untuk proses autophagy ini dia bikin saya punya kulit awet muda. Dan ini yang nanti saya mau bahas di saya punya video yang selanjutnya, karena masih ada beberapa hal yang bisa dibahas tentang autophagy. Jadi kalau tertarik, silakan ikut, silakan subscribe. Ini sangat bermanfaat sekali informasi yang saya pelajari ini. Dan nanti saya kasih taruh saya punya literasi yang saya baca ya, supaya kamu lihat. Jadi itu saja yang saya mau kasih tahu, dan juga tentang puasa itu, karena saya punya puasa yang saya buat itu 16/8, dan ini juga yang nanti saya bahas untuk video selanjutnya, supaya kamu bisa lihat apa yang saya terapkan, apa yang saya pakai untuk saya buat dalam saya punya puasa 16/8 ini. Yang terutama yang perlu diingat bahwa saya masih tetap minum air, saya minum air dan minum teh saja, saya tidak minum apa-apa, saya tidak pakai gula juga. Dan ini yang nanti saya mau bahas untuk bisa diketahui untuk saya punya video yang selanjutnya. Jadi begitu, saya harap bisa jelas. Silakan tanya kalau ada pertanyaan, dan terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jadi begitu ceritanya, ketosis, puasa, autophagy itu hal-hal yang baru yang mungkin kamu pelajari hari ini.
Dan itu juga yang saya sudah pelajari, jadi saya mau bagi-bagi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di saya punya video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe supaya tetap sambung dengan saya. Terima kasih, dah. Oke, saya sudah tutup saya punya video tadi, tapi ada informasi sedikit yang saya mau kasih tahu cepat-cepat. Jadi nonton dulu ya, sedikit saja nih. Ini bahwa saya punya yang saya bikin ini, yang saya terapkan ini mengikuti proses tubuh ketosis ya di dalam tubuh. Jadi ini bukan sama sekali bukan diet. Ini kalau kamu ada tahu bahwa ada diet yang namanya ketogenic diet, ini sama sekali bukan ini. Nah, saya punya ini, saya bisa makan apa saja, saya makan secara normal saja, tidak ada makanan yang tidak ada nutrisi yang saya tidak boleh makan, saya makan semua. Jadi ini yang nanti saya taruh di saya punya video yang selanjutnya. Jadi saya cuma mau kasih tahu bahwa supaya jelas yang saya bikin ini bukan ketogenic diet, oke? Jadi ini untuk puasa saja, untuk buat saya punya badan itu, saya punya tubuh ini masuk ke proses ketosis. Itu saja, oke? Jadi nanti kita bahas di video mendatang, minggu depan, tentang 16-8 atau juga yang selanjutnya OMAD, nanti baru saya kasih tahu di video selanjutnya. Jadi bukan ketogenic diet ya, semua sip. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, dah.